Oke, halo teman-teman semuanya. Yes, malam ini kita akan live bareng ya dengan salah satu fotografer yang inspiring banget teman-teman. Ya, kita akan live bareng sama Ci Marta Suherman. Ya, mungkin buat teman-teman yang fotografer nama ini udah nggak asing lagi ya. Nah, jadi Ci Marta ini keren banget teman-teman. Ya teman-teman mungkin mostly udah follow akun Instagramnya ya teman-teman. Jadi waktu itu saya juga kebetulan lagi ada satu event dan kemudian bertemu dengan Ci Marta dan waktu itu saya belum gitu tahu gitu kan, tapi ketika lihat portfolionya, lihat aktivitasnya di Instagram, ngelihat berbagai macam tutorialnya di YouTube ya, itu keren banget teman-teman. Jadi luar biasa. Nah ini kebetulan memang Ci Marta meluangkan waktu untuk biar bisa live bareng kita dan ngobrol bareng kita ya. Nah buat teman-teman yang pengen nanya nanti bisa tulis di komen di bawah, nanti kita akan diskusikan, oke? Nah sebelum itu coba kita lihat dulu ya buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channelnya Ci Marta. Nah, silakan ketik teman-teman Marta Suherman, silakan di subscribe. Nah, ini banyak banget nih teman-teman yang inspiring di sini. Wow, ini tips-tips fotonya juga banyak banget. Dan ini teman-teman lagi ada banyak banget tips-tips yang teman-teman bisa belajar foto itu dari rumah. Dan itu fotonya keren banget ya. Dan itu sangat bisa applicable di rumah. Nah, oke. Ya. Hai, hai. Halo Ci. Halo. Aduh, munduran. Wah, Mukamu gede banget. udah gede banget. Iya sih, habis ini nih soalnya COVID terus pada di rumah mulu, gitu terus makan mulu jadinya. Yoi. Nggak ngapa-ngapain, cuma makan. Ya makanya kalau Cici kan aktif ya, bikin konten terus, kalau saya makan terus sih. Tetap, makannya tetap. Karena anak-anak kan di rumah terus kan. Harus Oh, masak juga buat mereka. wow, oke. Iya, iya, iya. Thank you sebelumnya Ci sudah Thank you, eh, thank you. Iya, bareng, live bareng ya. Oke. sama-sama thank you. Yes. Wah, keren banget. Ini saya ketemu sama idola saya nih, teman-teman ya. Keren banget. Nah, Ci, oke, pengen nanya dong, Ci, sekarang kesibukannya apa sih, Ci Marta? Lagi sekarang ya di rumah aja. Terus terang kan emang dari sejak lockdown itu apa ya, anak-anak terutama pas anak-anak mulai diliburin ya, pas mulai di learning from home itu, nah itu kayaknya satu titik di mana hidup gue mulai berubah gitu. Karena mereka kan ya kalau biasa gue terus terang kan jam setengah 7 pagi udah antar mereka sekolah kan, terus pulang tuh udah jam 1 jam 2, dan gue punya sekitar 6 jam buat waktu gue sendiri gitu, either gue ada meeting lah atau gue cek editing lah atau apa gitu. Nah tapi sekarang kan nggak bisa sama sekali. Terus udah Hmm. gitu ya diganti sama kegiatan anak-anak, karena kayak dari pagi tuh jam 9-an aja mereka udah ada Zoom class. Dan anak gue yang Oh, kecil kan masih TK, jadi dia nggak bisa operate sendiri kan komputer, jadi gue mesti operate buat mereka, jadi waktu gue udah stuck buat mereka tuh sudah gitu belum bisa belajar sendiri. PR-nya tuh di email setiap hari ke email gue, dan gue mesti printin dan bantuin. Jadi kira-kira sekarang dari pagi nih jam 5 gue bangun, jam 6 jam 7 tuh udah masakin mereka, abis itu gue ngurusin PR mereka lah. Nah, kelar jam 2-an, karena yang gede Zoom kelasnya jam setengah setengah 2. Nah, kelar jam 2 itu gue baru urusin kerjaan gue. Editing lah, ntar bikin konten buat YouTube lah gitu. Nah, yang lain-lain ya sudah nggak bisa ngapa-ngapain juga. wow, dengan sepadan itu aja berarti Ci Marta soalnya nih ya, kalau lihat instastory ya, itu tuh instastory selalu panjang ya, titik-titik, titik-titik, banyak banget. Wah, Itu jadi mungkin pas banyak. lagi sesi Q&A kali. Kalau Q&A agak panjang Ah, biasanya. Terus sama kalau kayak kemarin kan sempat ada live bareng Nikon tuh, ada online class. Nah kayak gitu-gitu kayak ya. banyak yang mention, nah itu baru sih agak panjang. Sisanya enggak sih. Buat teman-teman yang belum ikut online kelasnya si Marta harus ikut ya, itu keren banget ya.
Oke, nah Ci, boleh cerita nggak sejarahnya Cici waktu itu jadi fotografer tuh gimana sih ceritanya gitu? Mungkin buat teman-teman yang masih baru dan kan baru mau memulai karir, kadang-kadang bingung startnya dari mana gitu. Nah, gimana Nah, Ci start waktu awalnya? dulu gue kuliah desain, jadi angkatan 98 desain Trisakti. Terus dapat fotografi di tahun 2000 sampai tahun 2002 sampai lulus. Nah, habis itu sebenarnya nggak langsung jadi fotografer sih. Jadi kayak dulu tuh masih jadi desainer karena awal dari lulus kan masih zaman analog tuh lagi zaman transisi ke digital. Nah, gue Hmm. masih nggak punya duit sih, nggak punya budget buat beli kamera. Dulu ada satu kamera analog dari bokap. Nah, cuma kan bukan bukan masalah kameranya aja kan di zaman itu kayak gue mau motret pun gue harus beli film, gue harus nyetak gitu. Jadi nggak sanggup buat anak kuliahan tuh berat banget. Nah, sampai akhirnya kerja. Jadi dulu awalnya kerja kerja desainer. Jadi gue sempat kerja di jadi in-house-nya beberapa perusahaan, terus sempat freelance Hmm. juga. Terus sampai akhirnya ada satu titik di mana gue selalu kepentok dengan visual, jadi konten visual. Jadi waktu saat gue ngedesain nih, biasa kadang-kadang company yang gue kerja ini mereka butuh visual buat ngewakilin fotonya mereka gitu apa ya idenya mereka lah. Nah cuma oh ya dulu juga lebih banyak ke corporate sih, jadi kayak mereka butuh buat katalog internal mereka lah, buat company profile apa kayak gitu-gitu. Nah kepentoknya di situ, jadi kayak aduh saya butuh butuh foto visual tapi pengen eksklusif. Nah kalau beli juga kadang-kadang masih kayak ragu. Zaman dulu kan kayak orang-orang masih nggak terlalu biasa dengan Shutterstock apa gitu-gitu kan tahun 2000 2000-an gitu. Terus akhirnya tetap ada beli sih, tapi kayak aduh ya udahlah pakai seadanya aja gitu. Ya sampai akhirnya jadi belajar karena kayaknya setiap kali ngedesain ada aja keperluan ke sana gitu. Kok kayaknya desain gue jadi mentah setelah fotonya, kalau lihat fotonya berantakan gitu. Kayak desain mau layout sebagus apapun kalau fotonya busuk ya udah jadi ikut busuk juga semuanya. Jadi ya udah akhirnya mulai belajar foto lagi, mulai seriusin. Terus tahun 2007 mulai beli kamera digital pertama. Sebelumnya juga ada tapi lebih banyak kayak inventaris kantor gitulah. Jadi Hmm. yang bisa dipakai ya gue pakai dulu. Sampai akhirnya 2007 ya udah kumpulin duit beli Nikon D300 waktu itu. Ya udah keterusan Ah, gitu. wow, oke. Ya, ya. Terus apa namanya ketika sudah beli kamera sendiri, kamera Nikon sendiri, dan habis Hmm. itu, nah awal-awal ketika mulai jadi fotografer, jadi karir itu apakah langsung atau mungkin gimana? Terus job pertamanya itu kira-kira apa sih? Ada perubahan nggak dari pertama foto apa terus jadi apa gitu? Awalnya memang lebih banyak karena kebutuhan corporate itu sih. Jadi karena Hmm. gue ngedesain buat company profile atau apa, nah jadi gue supporting desain gue itu. Jadi kayak kalau dulu offeringnya cuma desainnya aja, terus belakangan mulai bundling antara desain sama fotonya. Jadi kayak, oh ya mau foto juga bisa, nanti kita kerjain semuanya. Terus habis itu ya foto awalnya cuma lebih kebutuhan mereka, jadi kayak misalnya company profile gitu ya, jadi gue mesti motretin presiden direkturnya, terus kalau company ya gue mesti motretin staffnya juga, manajemen levelnya mereka, terus building juga iya gitu. Makanya kalau orang lihat gue kadang-kadang kayak segala macem gitu, karena awal datangnya tuh dari situ begitu, karena gue desainer. Terus yang dibutuhin tuh kontennya macem-macem, jadi mau nggak mau gue belajarnya campur aduk jadinya. Karena kita nggak bisa ya maksudnya bikin company profile, ya udah gue cuma mau foto presidennya aja, tapi gue nggak mau foto staff gitu, atau gue nggak mau foto gedungnya, atau nggak mau foto fasilitas dia, kan nggak mungkin juga. Jadi kayak akhirnya ya udah dikerjain semua. Cuma belakangan karena mulai keteteran desainnya, jadi gue udah jarang ngedesain, akhirnya jadi lebih banyak ke foto gitu. Desainnya mulai Ah, wow. ditinggalkan. Oh iya iya iya. Jadi ya benar sih kalau misal untuk company itu nggak bisa pilih-pilih ya, semuanya mau foto Iya, produksinya, betul. foto profilnya, Mm-mm. Iya, kemudian foto interior juga, eksterior betul. juga. Kadang-kadang Karena mungkin ya karena bisa ada datangnya gue dari company profile gitu. Kalau misalkan gue datang dari komersil mungkin kayak advertising, mungkin gue bisa milih kayak foto produk atau fashion aja. Tapi kalau company profile kan kayak
gede luas banget gitu ininya yang mesti bisa difoto dari situ. Jadi terus abis itu ada masanya gue demen banget sama DI karena kayak zaman analog nggak bisa di DI terus ketemu DI kayak anjir keren banget nih bisa diginiin. Jadi mulai suka juga ke situ gitu. Jadi macem-macem lah banyak serba-serbinya. Oh, oke, mantap, mantap. Terus untuk saat ini, Hmm. kira-kira apa namanya kalau kesibukannya di bidang fotografi itu apa aja sih? Masih sih, masih ada beberapa yang saya handle di corporate sama mulai lagi ngejajakin komersil. Jadi yang kemarin-kemarin tuh kan banyak jalan yang lebih kayak apa ya? Gue masih mainnya B2B, jadi nggak lewat advertising. Nah kemarin tuh sempat sebelum COVID ini sebenarnya saya lagi approaching sama beberapa PH. Cuma ya udah semua pending, sedih banget. Ya udah terus abis itu ya kemarin-kemarin ya karena B2B jalan sendiri, jadi saya biasa sih memang lebih dari apa ya kayak inner circle saya gitu ya. Jadi ada teman yang kerja di sini ya udah langsung aja direct apa. Terus sempat ngerjain foto baby juga sebenarnya baby dari tahun 2009. Terus ya sempat tidur tapi nggak tahu kenapa selalu di gue punya email sama gue punya Instagram tuh selalu ada aja orang nanya harga gitu. Jadi kayak gue mikir oh ya mungkin ya udahlah gue bikin yang ada B2C-nya gitu yang dan gue memang ada timnya sih jadi gue nggak kerjain sendiri bisa bisa gila saya kalau kerjain sendiri jadi akhirnya bikin Ah, ada dua tim yang kepisah sebenarnya cuma ya buat sekarang sih memang lagi kemarin mikirnya maunya masuk ke advertising segala macam cuma ya itu masih ya memang belum belum saatnya sepertinya. iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Yes, yes. Ya, kita juga sama sih, Ci. Ya, begitulah ya kondisinya. Iya ya udahlah di rumah aja Kayaknya bikin nggak YouTube. sebentar deh, ini, Ci. Kayaknya mesti agak Hmm. lama. Tapi kita mesti ada plan lain kayaknya. Iya, soalnya kalau Oke. kayak aku tuh kan memang apa ya perjalanannya mungkin gue nggak tahu ya kalau cewek mungkin karena gue waktu itu merit terus agak lama punya anak terus setelah punya anak tahun 2012 tuh kayak sempet ngeleng apa ya di agak dilonggarin kerjaan gue soalnya kayaknya gue hamilnya susah terus kalau gue punya anak terus sampai terjadi sesuatu gitu kayaknya kan kayak sedih banget gitu ya. Jadi akhirnya gue kayak ada masa-masa yang dimana gue agak ngelonggarin diri gue. Terus kayak tahun kemarin kan juga gue baru habis lahiran anak yang terakhir. Jadi sebenarnya tahun lalu tuh memang lagi slowing down. Nah akhir tahun kemarin tuh udah lagi mulai kontak-kontak orang lagi gitu sama orang. Terus mulai, oh ya kayaknya gini-gini nih. Ya tapi ya udah. Rencananya sebenarnya tahun ini maunya ada something yang dilakukan yang lebih dari kemarin. Oh, oke, oke, oke. Ya, kemudian Ci, ceritanya gimana sih, Ci? Kok bisa awalnya itu, kok bisa jadi official fotografernya Nikon gitu? Jadi kayak brand ambassador Nikon tuh gimana sih caranya awal ceritanya? Sama Nikon, uh, gue tuh di kontak by Facebook waktu itu. Jadi Oh, uh, gue emang Nikon user udah lama kan. Dari pertama kamera analog tuh emang udah pakai Nikon. Terus sampai akhirnya tahun 2013 akhir dikontak sama Nikon lewat Facebook. Lagi tuh gue belum main Instagram. Instagram tuh gue main 2015. Bukannya nggak ada 2015. tapi iya. Ih, sekarang follower udah banyak banget sih. Sebenarnya ada kawan gue yang lama yang satu lagi, tapi kayak tidur panjang gitu, nggak pernah gue mainin. Jadi 2013 ya gue masih main Facebook doang. Terus habis itu dikontak, ya udah dia bilang ya dia tahu saya user user Nikon gitu. Terus dia bilang oh kita lagi coba apa ya waktu itu pokoknya intinya mau nggak sama-sama gitu kita bantu-bantulah di Nikon atau apa kayak gitu-gitu deh cuma kan saya juga nggak tahu akhirnya ketemu sekali dan itu memang nggak ada ikatan apa-apa maksudnya cuma bener-bener baru kenalan saya inget banget ketemunya di kolam saya lagi underwateran terus ya udah ketemu cuma dipinjemin satu kamera underwater gitu terus ya udah habis itu mulai tuh lanjut mulai lebih ke diskusi selama ini gimana pakai Nikon apa segala macam sampai akhirnya mereka punya program yang namanya Nikon Official nah itu di tahun 2016 awal
bulan Februari kalau nggak salah. Nah itu dia udah kumpulin berapa orang, seingat saya waktu itu ada 10 orang kayaknya ya, ada 10 orang. Nah itu di announce sama-sama gitu. Ya udah dari situ sejak dia punya program itu aja tahun 2016 tuh. Oke. Wow, wow, wow. Oh, dari 2015. Oh, cepet banget. Iya 2015, jadi gue baru main Instagram baru 5 tahun. Wow, oke. Gila-gila itu ngeroket banget sih, Ci. Oke. Eh, nah, ini pertanyaan tambahan nih. Apa Nah, namanya triknya untuk biar Instagram follower lu nambahnya cepet gimana tuh, Ci? ah engagement sih yang pasti. Gue tuh makanya gue sering banget bikin sesi Q&A kan. Kalau Ah, dulu-dulu memang algoritmanya Instagram lebih friendly ya. Zaman dulu tuh kayak gue sering like komen aja kayak orang mulai balik gitu, mulai langsung follow lah atau apa. Nah terus belakangan algoritmanya itu kan kayak gue kayak disembunyikan gitu sama Instagram. Jadi akhirnya kayak ada masanya Instagram gue tuh dalam 1 minggu nggak naik, turun 1.000 dalam 1 minggu. Itu mengerikan sekali sih ngelihat angkanya. Terus gue juga nggak ngerti, katanya pada bilang mungkin follower gue yang pada pasif-pasif tuh pada dihapus-hapusin oh, akunnya atau apa. Jadi gue juga nggak ngerti apa yang terjadi. Terus abis itu ya gue perhatiin lama-lama kayaknya gue mesti build engagement sama follower gue gitu. Terus gue bukan orang yang bisa menulis caption dengan cantik sih. Jadi kalau lihat caption gue sama kayaknya sih, sama. datar-datar aja. Walaupun gue tahu sebenarnya caption itu penting ya, maksudnya kayak gue ngajak ngobrol follower gitu gimana. Gue mencoba itu tapi kayaknya gue bukan bukan tipe orang yang pintar menulis. Jadi kayaknya kalau di caption gue nggak gitu bisa nulis yang cantik-cantik. Nah, akhirnya gue melakukannya dengan waktu itu ada zamannya gue sering banget nge-live. Gue sering banget nge-live, sering sharing lah, tanya pertanyaan mereka apa. Waktu itu zaman belum belum gue belum belum main YouTube. Terus habis itu yang sekarang sering dilakuin ya Q&A. Karena Q&A terus terang lumayan build engagementnya mereka. Jadi kayak Insta story gue kalau gue nggak apa namanya, kalau gua nggak Q&A tuh kayak viewernya cuma sekitar 1.000-an gitu ya, tapi begitu gua Q&A bisa naik double jadi 2.000-an. Jadi kayaknya interesting deh, kayaknya ada something yang mereka cari gitu. Jadi akhirnya ya gua mulai suka rajin Q&A, tapi sesempetnya gue sih. Kalau gue lagi sempet jawabin ya gue jawabin kayak gitu. Wah, Nah terus temennya Cimar belakangan aja udah sering sih. kenapa. Sesempatnya Cimarta aja udah sering itu. Aku udah sering lihat tuh. Oke, ada mulu. Oh, iya. Ya itu salah satu cara engage sih, salah satu cara engage sama follower. Terus habis itu, nah gue main YouTube kan 2 tahun terakhir dari tahun 2018. Nah itu juga ternyata itu bisa tektokan sih antara dari YouTube sama Instagram. Jadi awalnya juga gue nggak berharap YouTube gue sampai kayak Atta Halilintar atau gitu, enggak sih. Cuma gue tuh kayak mikirnya gue capek ngejawabin di DM gue, kayak orang nanya pertanyaan yang sama itu lagi berulang-ulang, dan kadang-kadang ada nambah follower baru dan pertanyaannya itu lagi gitu. Gue kayak Ya, capek benar banget. sekali. Nah karena gue capek, akhirnya gue bilang ya udah deh gue cari cari tim deh, gue coba hire videographer buat khusus ngurusin gue punya ya, YouTube. Ya udah akhirnya ya udah akhirnya jalan tuh. Nah ternyata memang lumayan membantu sih, jadi kayak setiap ada pertanyaan nonton aja di YouTube saya. Nah itu lumayan banget karena capek terus Oh, terang. Ntar kalau nggak dijawab kan dimaki-maki netizen gitu ya, wah sombong gitu apa ya. Kalau itu kan dia tinggal nonton aja. Kasih link gitu udah oh, selesai. Kayak oke. gitu. Makanya si Marta itu YouTube-nya itu banyak banget videonya karena penggemarnya itu banyak banget ya dari sejuta umat ya. Iya ada aja pertanyaannya, kayak nanya bisa nggak motretnya pakai handphone. Oh itu banyak banget terus terang. Kalau dihitung setahun tuh gue bisa dapat bonus apa kali, banyak banget pertanyaannya. Oh, oke, oke. Mungkin habis ini bisa jadi brand ambassador untuk handphone kali, Ci. Ya. Amin aja deh. Oke. Nah, si Marta pernah waktu itu foto yang untuk kayak underwater gitu. Itu hasil itu keren Hmm. banget. Nah, itu kepikiran kayak dapat wangsit gitu kan. Saya pengen foto underwater. Nah, itu wangsit itu dari mana tuh, Ci? Gitu. Nah itu awalnya ceritanya tuh setelah gue punya anak pertama.
Jadi Hmm. gue kan sempet ada masanya gila gila traveling banget waktu belum punya anak. Gue kan 8 tahun nggak punya anak. Jadi 8 tahun itu kerjaan gue cari uang dan juga cuma jalan-jalan. Wow, Karena gue oke, nggak seru punya anak, banget. karena dan maksudnya agak stressful juga kayak gue punya apa ya istilahnya, orang tuh kayak selalu bertanya kapan punya anaknya kapan, which is gue nggak bisa dua apa-apa kan dengan itu gitu. Jadi ya udahlah, akhirnya hiburan gue adalah gue jalan-jalan gitu. Terus setelah jalan-jalan kayaknya kok menarik ya kalau gue jalan-jalan bawa oleh-olehnya foto landscape gitu. Nah akhirnya gue belajar landscape itu karena gue Oh, dalam 8 tahun itu kerjaan gue cuma jalan-jalan doang. Ada masanya kayak gue pergi kemana, gue cuma bawanya kamera pocket, terus kayak abis itu nyesel banget kayak aduh zaman itu seandainya gue udah belajar foto lebih proper gitu, landscape dengan proper. Nah terus ya udah, abis gue punya anak tahun 2012 akhir. Nah itu agak stressful tuh karena waktu gue hamil pertama ada sempet pendarahan segala macam lah, agak ribet hamilnya. Nah gue bener-bener nggak boleh apa-apa, jadi nggak boleh ngerjain apa-apa. Gue inget banget waktu pas hamil gue masih kerjain orang punya foto katalog sampai setengah jalan. Gue kayak gue masuk rumah sakit nih, gue mesti lepasin gitu. Akhirnya ya udah gue kasih temen gue kan. Nah abis itu udah tuh laki gue minta gue stop stop kerja kan. Jadi ya udah, cuma kalau udah biasa aktivitas terus kan kayak lu bisa gila gitu ya rasanya, kayak aduh gue nggak ada sesuatu yang bisa gue kerjain gitu. Akhirnya nah gue mencari sesuatu yang gue bisa lakuin di Jakarta aja. Nah underwater gue tuh nggak ada yang di laut, semua cuma di kolam. Nah akhirnya wow. 2013 gue ikut teman gue punya workshop. Ada satu si Kevin Pinardi, mungkin tahu ya. Dia sering banget bikin workshop, jadi bikin konsep-konsep lah apa gitu. Nah salah satu workshop dia yang lumayan jarang, jadi kayak setahun dia cuma ada 2 atau 3 kali workshop, itu underwater. Nah jadi gue pertama kali ngikut dia, awalnya juga gue bilang gue nggak pernah main underwateran nih. Susah nggak sih atau apa, cuma ya gue karena gue pengen do something apa ya, pengen pengen break dari rutinitas gue punya anak itu, jadi gue akhirnya ikut aja kelas dia. Nah begitu nyemplung di kolam itu yang rasanya kayak kok gue kayak ketemu dunia yang beda gitu ya. Nah itu semua di kolam. Wow, gila, Manipulasi gila, gila, semua. gila. Ini udah kayak di laut lepas, Ci. Iya itu semua di Banget. kolam. Wow. Nah Oke. jadi akhirnya gue begitu kayak ikut kelas sekali sama dia tuh gue kayak jatuh cinta langsung, karena gue kayak ngeliat rambut berkibar-kibar, kain berkibar-kibar gitu. Terus kayak wah model gue bisa melayang-layang. Gue terus terang lagi itu sempat ada masanya kayak gue nggak mau ah foto model gitu, kayak kayak sempat ngomong kayak gitu apa sih gitu foto-foto model gitu, gue Hmm, nggak demen. Kan kadang-kadang ada zamannya tuh kayak banyak komunitas yang motret motret model ya di kota tua apa segala hmm. macam. Nah gue ada masanya gue nggak suka yang kayak gitu. Nah terus ya udah, begitu ketemu underwater ini yang gue jatuh cinta. Nah ini yang salah satu yang saya suka sih karena banyak dapat gold Keren medal. banget. Wow. Wow, 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 wow. Jadi ini saya sempat ikutin berapa kali apa ya, berapa kali lomba foto internasional, itu yang paling lumayan sering dapat emas sih. Wow, oke. Itu Gitu. lomba foto apa aja, Ci? Banyak kan salonnya, salon-salon foto gitu. Gue udah lupa deh apa aja, cuma ada lumayan lah, lumayan banyak. Salah satunya yang gue demen ikut tuh ada namanya Tri Ehrenberg, dia super sirkuit gitulah. Nah itu salah satu yang paling gue sering ikut gitu. Ah, wow, oke, oke. Berarti awalnya waktu itu foto landscape itu karena suka jalan-jalan. Nah, Ya. habis itu terus kalau kayak foto landscape itu sebenarnya memang dikerjakan untuk hobi atau memang ternyata atau foto landscape itu bisa juga bisa jadi profesi, Ci. Karena kan bingung juga kan foto landscape habis itu mau diapain gitu. Paling jadi koleksi, masukin ke Instagram terus tapi bisa Kalau dijadiin profesi nggak sih? landscape-nya aja sih, kalau gue bilang kalau mau memang di situ mesti ada yang bekerja sama kayak apa ya, perusahaan yang memang bisnisnya dekat ke situ. Jadi kalau misalkan kerja sama travel agency gitu ya, kerja sama travel agency
atau dulu kayak majalah-majalah in-flight-nya Garuda kayak Citylink atau apa, nah itu bisa tuh masuk ke situ. Tapi kalau apa ya, kalau kayak pribadi gitu aja agak agak jarang ya. Yang mungkin juga gini, kayak dulu gue inget siapa, ada temen gue satu, dia memang di hire sama Jarum kalau nggak salah, gue lupa Jarum pas Sampurna ya. Nah mereka di hire memang buat bikin projectnya si perusahaan ini gitu. Jadi mereka di hire buat, gue butuh kayak satu foto, satu buku katalog mengenai Indonesia gitu. Nah dia di hire emang dibayar buat keliling gitu. Nah kemarin juga ada sempat ada tawaran sih masuk ke gue juga, kayak pemerintah, gue lupa departemen apa gitu, karena gue nggak gitu nganggap serius karena gue masih ASI kan, gue nggak bisa ninggalin. Jadi kayak ada tawaran kayak gitu, jadi masuk ke mereka, mereka punya apa ya, pokoknya pemerintah itu punya budget-budget yang mereka invest di beberapa daerah. Nah mereka itu pengen mendokumentasikan itu, jadi itu kayak mereka mencari satu tim fotografer landscape, fotografer underwater, aerial juga, terus sama apa ya, pokoknya ada banyak deh. Nah itu pokoknya itu harus kayak gabungannya mereka, dan kerjanya harus dalam 40 hari kalau nggak salah. Nah itu gue bilang gue nggak mungkin banget gue kerjain itu. Jadi akhirnya gue lempar ke temen gue bilang nih coba nih siapa yang bisa organize, karena kayaknya ini mesti orang yang memang bisa organize ini, karena ini kayak satu tim besar yang harus kerjain gitu. Gue bilang kalau memang deal pun paling gue cuma bisa spend berapa hari gitu. Jadi ya udah gue nggak gitu ambil ambil pusing sih kalau yang itu. Tapi ya gue rasa sih bisa aja ya, cuma mesti tahu, mesti lebih ke apa ya, yaitu yang ada kaitannya, apakah departemen pariwisata lah atau misalkan perusahaan-perusahaan yang ada hubungan dengan travel. Nah kalau kayak gue di Instagram, foto travelnya nggak terlalu diincer banget. Biasanya cuma kayak akhir tahun. Akhir tahun tuh selalu ada kayak company mereka mau bikin kalender, mereka nyari foto stock. Nah itu biasanya ada aja kayak foto-foto yang ikonik tuh kayak Bundaran HI, Bali, Bundaran Semanggi, nah itu pasti ada aja lah yang cari. Pokoknya kalau mau di landscape tuh mesti motret itulah yang ikonik-ikonik itu, karena biasa akhir tahun ada aja yang suka nyari. Nah tapi buat gua itu bukan main income gua gitu, karena kalau gua ya udahlah ada yang mau beli ya udah gitu. Jadi gua nggak terlalu inihin di foto stoknya. Tapi yang menarik itu setelah gua di Instagram, yang banyak kontak tuh itu hotel. Jadi kayak hotel, travel agency, mereka kayak bisa nggak sih gue apa ya, kayak endorse gitulah, gue endorse ini, gue bayarin lu pergi ke sini, nanti gue kasih lu apa kayak gitu-gitu deh. Nah sempet kan kemarin berapa tahun lalu ya, 2 atau 3 tahun lalu gitu, gue sempet ke Kamboja ya karena si hotel itu. Jadi hotelnya ngundang, ya udah dia bilang gue bayarin semuanya, lu datang sini, lu influence people to come to Kamboja, ya udah kayak gitu-gitu sih. Jadi lebih yang kayak gitu. Jadi ya Instagram agak beda sih ya kayak ininya. Jadi kayak orang yang kontak ya lebih yang kayak gitu gitulah, travel lah atau hotel gitu, mereka nyari-nyari orang yang bisa bantu buat soft sellingnya. Gitu. Oke. Nah, Ci, kalau boleh tahu nih, Ci, ya, sekarang main income-nya itu di area mana, Ci? Gitu. Apakah Corporate. sudah, ya? Saya lebih di corporate. Oh, lebih ke corporate. Oke. Oh, tapi bakal beralih ke YouTube nggak? Ke YouTube. Ya. Ke YouTube ya. Ya. YouTube itu, to be honest ya, AdSense itu memang ada, tapi jumlahnya nggak semenarik yang dibayangkan, terus terang. Jadi kayak gue kan main Instagram, YouTube baru 2 tahun nih. Yang baru kemarin cair uangnya itu setelah 2 tahun, gue cuma dapat AdSense gue 7 jutaan, hampir 8 juta. Which is nggak mungkin ke cover sama gue punya operasional. Maksud gue ada editor gue ada go somewhere buat ini. Maksud gue itu nggak, masih belum sebanding. Mungkin gue harus berapa ribu subscriber kali ya, baru berapa puluh juta subscriber baru ini. Nah tapi yang menarik itu adalah placement itu menurut gue menarik, karena kayak orang mulai ngelihat gue bisa nggak ya taruh kopi di lu punya YouTube, nah, atau bisa nggak ya lu review produk ini gitu. Nah itu yang menarik sih. Tapi gue memang baru mulai kemarin
berasa sejak bulan Februari kayaknya. Februari itu kemarin baru ada satu video gue yang mulai viral. Terus kayak orang mulai tiba-tiba kontak, terus tiba-tiba follower gue growing di Instagram. Nah itu gue sempet bingung, ini apa datang dari mana ya? Terus ternyata dari YouTube. Jadi YouTube gue bahas soal Instagram, ternyata itu banyak orang yang nyari soal Instagram itu. Ya udah, akhirnya dari situ nah nyamber tuh sama yang video lain. Nah, habis itu mulai ada yang kontak kayak nawarin kerjaan lah, terus soal placement kayak gitu-gitu. Nah, gue baru baru kayak oh kayak gini ya mainnya gitu. Jadi kayaknya gue mungkin harus harus apa ya, harus siapin karena waktu itu gue mentally terus terang gue nggak siap kayak ini apa ya maksudnya mainnya gimana karena nggak tahu dan gue nggak punya temen yang memang bener-bener youtuber tuh gue nggak ada satu temen gue si enjoyaja.com lo tahu nggak ya si Belum tahu. dia food blogger lah. Nah itu temen gue dulu pas bikin majalah. Sekarang dia udah gede banget subscribernya. Tapi kan beda genre ya sama gue. Maksudnya mereka kayak makan kemana gitu, makan mukbang kan gampang kontennya. Kalau gue kan nggak bisa. Gue nggak bisa motret sambil videoan tuh nggak bisa. Dan paling kayak gitu. Jadi abis itu gue baru oh ternyata kayak gini mainnya. Nah baru kemarin tuh per bulan Februari kemarin gue baru mulai bikin red card gue buat YouTube karena waktu ditanya gue juga nggak tahu kan kayak ini gimana ya mainnya gue nggak ngerti. Kalau Instagram gue ada, cuma kalau YouTube karena gue baru, jadi gue nggak punya tuh red card baru bulan Februari kemarin gue bikinin red cardnya. Jadi gue juga belum pernah approaching kayak ke company apa. Terus gue terus apa terang-terangan ya gue bisa apa di YouTube bisa gini gitu. Nah gue belum pernah ngelakuin itu. Jadi buat gue masih yang natural aja datang siapa yang nanya siapa yang nawarin ya udah gue kerjain gitu. Ya udah sih. Wow, Mungkin oke. kedepannya gimana gue nggak tahu ya. Kalau memang melihat kondisi seperti sekarang, kalau memang mungkin menarik untuk dijalankan ya kenapa enggak sih? Oke, oke, karena ya kadang-kadang ya gitulah ya. Apa namanya? Aku nggak tahu, cuma di YouTube itu kalau sharing ilmu mungkin cuma bermanfaat untuk segelintir orang aja gitu. Jadi Iya, itu dia. Makanya gue bilang, gue punya konten itu bukan konten yang umum gitu. Maksudnya, kalau lu nggak suka fotografi, mungkin nggak akan subscribe gue punya gue punya YouTube gitu. Kayak sempet ada masanya tuh pas viral, gue tuh punya satu video, ada thumbnailnya. Jadi thumbnailnya gambar pohon. Jadi thumbnailnya itu sama videografer gue dibikin lingkaran, ada panah-panahnya gitu. Terus banyak netizen goib tuh nggak masuk ke sana. Kayak ini gue oke. pikir video ada penampakan apa. Ternyata editing foto. Ya elah. Jadi kayaknya memang bukan konten gue bukan buat semua orang gitu. Emang buat orang yang suka foto aja. Iya, Tapi iya, ya iya. gue senengnya ini sih. Maksudnya kayak sekarang kan kayak gue banyak bikin konten yang di rumah aja. Terus habis itu kayak gue bilang, oh ya kalau lu udah nonton, lu lakuin, lu tag gue deh di Instagram. Dan ternyata lumayan banyak yang nge-tag. Nah itu gue demen sih, maksudnya gue happy kayak, oh ternyata mereka memang mencoba melakukan apa yang gue ajarin gitu. Jadi itu buat gue ada kepuasan gue sendiri sih, kayak Hmm. gitu. Oke, oke. Ya, nah itu yang motret di rumah aja itu Nah, menarik banget sih. Itu yang dipotret juga keren-keren. Terus yang ikan cupang tuh bagus banget. Itu ikan cupang dapat dari mana sih? beli murah cuma 20.000, 50.000, murah-murah. Masa itu yang hitam putih, yang merah putih ya? Ada yang merah sama putihnya bagus banget. Murah, gue masih belum Oke. berani beli cupang yang mahal-mahal, masih yang murah-murah. Cuma di bawah 100.000 semua. Wow, oke, oke. Nah itu Ini di kapan tuh sih mejaku juga. ceritanya? Tiba-tiba. Tadi habis motret nih, tuh. Ini baru tadi. Nah, ya. Yes, yes. Wah. Ini iseng aja sih karena Gila, bikin gila. konten YouTube. Karena bikin konten YouTube aja, jadi gue kecanduan sendiri. Tapi ini bagus banget, gila. Wow, Ya, oke. gue masih Ikan dari mana exploring sih? sih, Pakai masih lihat? penasaran. Kenapa?
Ikannya cari di mana? Tokopedia? Tokopedia banyak, di Instagram juga banyak. Instagram Oh, banyak, terus di pinggir jalan gitu yang toko-toko ikan itu juga banyak, tapi bagusan yang di Instagram sih. Di Instagram oh, kayaknya mereka breedernya beda-beda jenisnya. Gue sampai belajar cupang jadinya. kayaknya udah ngerti banget ini. Karena jadi kecanduan tuh nggak? Aduh, terus editor gue suka banget sama cupang, jadi kayak dia memotivasi gue. Oh, wow. Ini berarti di sharing ya, teknik fotonya di YouTube-nya di sharing ya? Iya, iya, ada semua di YouTube. Pokoknya yang motret di rumah Oh, semua ada kok, ada di YouTube. oke, mantep banget. Berarti buat teman-teman yang pengen motret ikan cupang yang keren, wah, kita nih lihat di YouTube-nya. Terus ada siput juga. Iya, aku piara siput. Oh, oke. Ya, ya, Aku ya, tuh ya. emang benernya demen-demen binatang. Dulu waktu belum punya anak, aku punya Labrador 5. Cuma sejak punya anak nggak bisa piara apa-apa. Terus kalau piara anjing kan otomatis cari mbak juga susah ya. Jadi Hmm. akhirnya kemarin setelah anak-anak sudah selesai, saya tutup pabrik sudah selesai. Habis itu kayak, apa ya, kayaknya pengen piara something gitu buat anak-anak juga kan punya pet tuh, it's a good thing ya menurut gua. Terus kemarin tuh tahu-tahu di grup gua sibuk, gua kan ada satu grup WhatsApp. Jadi teman-teman gua di komunitas tuh kayak pada ngomongin siput, terus habis itu gue kayak lucu banget ya siput. Tadinya gue awalnya geli juga sih, cuma tahu-tahu gue ke rumah nyokap di Bogor, beneran ketemu satu siput kecil. Akhirnya gue bawa pulang tuh, terus habis itu gue kecanduan juga kayak, ih lucu banget ya kalau dia kayak bisa ngeliatin gue gitu, terus kayak bisa pose-pose. Ya udah akhirnya terus temen gue ada yang di rumahnya mungkin banyak siput, jadi suka dikirimin, dikirimin anak-anak siput itu. Jadi akhirnya jadi motret juga, kayak Oke. gitu. Nah, Cimarta kan nyobanya itu bermacam-macam ya. Ah, Kayak nyoba ikan cupang lah, nyoba motret siput lah, habis itu motret underwater lah. Ya walaupun ada yang ngajar sih, tapi Cimarta tuh belajarnya itu cepet banget gitu. Dia kayak langsung bisa bagus gitu. Nah, itu eh, apa namanya tips and trick untuk belajar sesuatu biar cepet kayak Cimarta tuh gimana sih Ci gitu? kalau gue bilang sekarang gampang ya, nyari di YouTube tuh informasinya banyak banget. Jadi kayak yang penting diikutin aja, dicoba-coba. Karena kalau gue juga terus terang waktu pertama kali lihat foto siput, gue juga browsing juga sih. Kayak, yang kayak gimana nih orang tuh motret siput kayak gimana. Terus kayak cupangnya, terutama cupang gue browsing juga. Kayak orang tuh kalau motret cupang tuh gimana sih lightingnya, apa segala macam. Dan ternyata ya gue cobain, memang sih harus ada apa ya improvisasinya ya, jadi kayak kalau di sana diceritainnya gitu kadang kan ruangan juga punya efeknya beda gitu, terus dari akuarium juga kan ceritanya beda, jadi akhirnya mesti diimprove ya ketemu gitu, tapi garis besarnya kan udah dikasih tahu gitu, kayak lampunya nih dari atas gitu, motretnya dari depan, ya udah tinggal tinggal diinin sama, kalau gue bilang sih sebenarnya fotografi kuncinya di lighting ya, di cahaya, makanya gue demen banget tuh ikut kelasnya di Prima ya, kelas-kelasnya si Urs gitu. Jadi kayak buat gue kayak belajar studio lighting itu kayak ngasah kita punya mata banget gitu. Jadi walaupun ya kalau gue bilang sih memang selama ini orang suka salah kaprah kayak fotonya bagus tuh pasti kameranya bagus, lalu dibilang gitu kan. Ya, 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 ya. Kalau kalau gue beranggapan sebenarnya fotografi itu masalah cahaya. Jadi lu mesti ngerti cahaya yang bagus tuh kayak gimana, bukan masalah kameranya tapi masalah cahayanya. Jadi kalau udah ada feel terhadap cahayanya udah tajam, mau pakai apanya juga sebenarnya nggak ada masalah sih. Karena gue juga tergolong orang yang males ya kadang-kadang sama anak-anak kalau udah jalan kemana, ya udahlah pakai handphone aja gitu. Kadang-kadang suka malesnya gitu. Kayak traveling sama Oh, anak-anak ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang merhatiin tuh kalau gue traveling, banyak foto di Instastory gue yang black and white. Mungkin di highlight gue ada tuh. Itu black and white. Biasanya gue semua pakai handphone. Jadi kayak gue cuma snap aja karena gue gatel. Tapi gue males keluarin kamera DSLR atau mirrorless. Jadi gue cuma candid pakai smartphone aja. Dan kayaknya ya udah puas aja udah habis itu. Kayak oh, gitu simple. oh ternyata ada yang pakai handphone juga. Oke, ya, 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 ya. Terus Nah, gue tuh orangnya bosenan, Ber.
Hmm. Maksud gue apa ya? Gue tuh kayak kalau udah ketemu di satu titik di mana gue udah ngerasa kayaknya gue nguasain gitu. Gue tuh selalu pengen iseng-iseng aja nyoba. Maksud gue kadang-kadang nggak ada projectnya juga sih, tapi gue penasaran aja pengen nyoba gitu. Abis itu gue udah tahu, oh ya udah, abis itu gue lupakan lagi, gue tinggalin lagi gitu. Jadi kayak gitu. Makanya punya YouTube gue itu sebenarnya salah satu pelampiasan gue juga, kayak gue udah bosen sama yang gue kerjakan sehari-hari. Nah di YouTube ini karena gue mencari konten, kadang-kadang gue sama Prima kan, Ci boleh pinjem itu nggak, apa tuh yang kemarin, eh apa ya, alat yang buat sound detector itu, yang kalau mecahin gelas apa segala macem, itu kan ada tuh yang apa Bahkan namanya ya, ada di situ. ada, jadi ada satu itu yang kayak gelas, dia pokoknya sensor suara. Jadi kayak kalau gelasnya pecah, terus dia akan langsung attach sama kita punya kamera, langsung jepret. Nah itu gue sempet pinjam terima, gue bilang, Ci gue boleh nggak pinjam buat bikin YouTube aja, gue cuma mau bikin itu aja. Jadi gue kayak pelampiasan gue aja gitu. YouTube tuh kayak, ya udah gue lagi bosen sama ini, gue bikin, ya udah buat si YouTube aja lah. Habis itu udah gitu, gue nggak gue seriusin juga. Yang penting gue, ya udahlah, ada yang bisa gue utak atik gitu. Oh, oke Iseng oke banget. oke. Jadi YouTube itu fungsinya beberapa ya. Jadi pertama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Betul. otomatis ya. Kedua untuk pelampiasan. Jadi apa namanya? Jadi ya memang si Mata memang senang nyoba-nyoba ya. Jadi makanya Hmm. kayak biar biar nggak bosan gitu. Jadi ya udah nyoba-nyoba hal Iya. baru. Oke oke oke. Nah, Kemarin juga gue ketemu ini, tau nggak? Ketemu videografer. Aduh itu kayak, ini dunianya beda lagi gitu. Kayak, ini apa yang diomongin gue kagak ngerti. Cuma gue bilang, gue belum deh kalau ke video, kayaknya gue belum belum mau sentuh. oh, oke. Ya, terus sekarang kayak di COVID gini berarti ngerekam YouTube-nya gimana sih? Nah, gue kan sebenarnya ada satu orang yang memang handling gue punya YouTube. Karena gue udah dari awal, gue udah tahu, gue pernah nyoba tuh ya, gue mau bikin konten khusus buat gue punya YouTube. Dan itu nggak mungkin gue lakuin sendiri, karena ketika lu motret, otak lu tuh cuma konsentrate ke lu punya kamera. Dan lu bisa gila kayak memecah kepala lu, satu mau bikin video secara estetik yang indah banget, tapi gue harus motret. Nah, itu nggak mungkin banget. Jadi akhirnya dari pertama gue udah bilang, gue harus cari satu orang yang bisa ngeliput gue punya behind the scene. Gue bilang, gue nggak peduli dia apa, anak kuliah atau apa, yang penting bisa klik sama gue gitu, bisa jalan. Nah akhirnya dapet tuh anak kuliah. Jadi terus akhirnya dia yang memang sampai sekarang handling gue punya Instagram, gue punya YouTube. Jadi dari awal tuh gue kayak, gue nggak mungkin ngerti nih, gue pokoknya hire lo, jatah lo seminggu itu dulu masih satu video per minggu. Pokoknya video yang gue mesti tayang itu sebulan 4 kali. eh Lu mau ambil satu hari, ini satu hari mau tag buat 4-5 episode, terserah. Ataupun kalau satu aja kan rugi bandar. Rugi bandar, maksudnya capek juga kan, dia datang ketemu gua terus cuma dapetnya satu satu konten. Kalau misalkan bisa tag sampai 4-5 video, ya udah gitu kan, gua abis itu lu nggak usah ketemu gua, nggak usah ngantor tempat gue, yang penting video gue tayang gitu aja. Nah akhirnya ya kayak gitu. Jadi kemarin-kemarin tuh dia yang kerjain, dia yang ngetek, dia yang ngedit. Nah sekarang gue ngetek sendiri. Jadi gue ngetek pakai Nikon Z50, kan ada satu handphone apa kamera Nikon yang baru tuh yang kecil. Itu gue memang gue beli buat bikin vlog. Jadi gue khusus beli emang buat gue ngevlog. Soalnya ini juga kemarin waktu bulan Januari kan gue ke Singapura. Terus gue lagi pikir sayang juga kalau gue ke sana, terus gue nggak ada videonya. Jadi makanya gue beli itu buat gue bawa sendiri dan gue belajar nge-vlog sendiri gitu. Ya udah, akhirnya semua footage-nya udah gue bikin, gue tinggal kasih ke dia dan di Dropboxin. Pokoknya nanti dia tinggal editing aja. Jadi tinggal screening ini. Ya udah, nanti gue tinggal terima finalnya udah kayak gimana, revisinya apa, kayak gitu itu deh. Tapi gue nggak bisa ngedit terus terang. Tapi kalau nge-tag sekarang gue tag sendiri. Wow, oke. Aku Makanya juga video pernah terakhir sekali kalau pikir-pikir kenapa? susah, susah Apa? ngetek sendiri sambil Iya, motret tuh nggak gampang. iya susah banget. Gue nyerah kalau udah awal-awal masih kayak mikir, oh ya gue mau liburan ke sini bawa ini, udah lupain banget, jangan, nggak bisa gue.
Kalau pergi Oke. sama temen yang sama-sama orang video apa fotografer gitu ya. Kadang-kadang kita masih bisa tukeran ya, lu tekin gua deh, ntar gua tekin gua gitu. Tapi kalau sendiri sih, oh my god, serem banget. Ya, ya, ya. Ci, kita ada satu pertanyaan nih. Ya, Halo, mau tanya, kalau klien masih memandang fotografer dari gelar yang dipakai, gimana caranya mengubah cara pandang klien? Jadi mungkin gelarnya bukan fotografer nih, Ci, atau gelar ini. hmm, Gimana caranya? rasanya sih sekarang udah nggak ke situ ya. Maksudnya kalau fresh graduate ya mungkin iya masih dicarinya gelar. Kalau sejauh ini gua kerja tuh lebih network ya. Hmm, Maksudnya at the end tuh kayak oh ini gue dapet dari temen gue gitu, terus temen gue merekomendasi gue, habis itu gue bawa portfolio gue ke dia, ya gue nggak tahu kan, kadang-kadang ada yang cocok ada yang enggak karena kan ya selera ya, setiap orang kan punya taste yang beda-beda. Pokoknya yang gue kerjain kayak gini, ya kalau dia cocok ya udah kita jalan gitu. Kalau misalkan klien ini udah puas, biasanya dia kan ngomong lagi nih ke siapa gitu. Nah, yang gue alamin kayak gitu. Jadi kayak gue kerja sama satu grup perusahaan gitu. Nah, biasanya dari satu company itu dia happy, dia ngomong ke anak perusahaan yang lain gitu. Jadi habis itu kayak nyamber juga gitu dari sini. Mungkin hari ini gue bisnisnya yang bergerak di otomotif, next day-nya mungkin yang non otomotif gitu. Mungkin next day-nya masuk ke hotel karena grup perusahaan itu kadang-kadang kan anak-anaknya tuh beda-beda perusahaannya. Jadi kalau gue lebih 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 percaya lebih ke networkingnya kita sih, gimana kita bisa deket sama mereka gitu. Kalau misalkan company, ya otomatis kayak sama orang purchasingnya lah atau manajer-manajernya atau orang PR atau apa ya, lebih lebih ke network sih kalau gue bilang, maintain hmm, hubungan gitu ya. Maksudnya lu tuh jangan sama mereka cuma kayak sebatas bisnis aja, tapi maksudnya dijadiin teman gitu, jadiin teman. Begitu udah dekat jadi teman kan, ya kita juga sama kan, kalau kita punya kerjaan pasti yang kita cari teman kita dulu kan yang pertama gitu. Jadi sama kayak gitu. Kalau dia udah happy, udah temenan sama kita jadi baik gitu, ya udah pasti dia akan cari kita sih habis itu. Kayak gitu. oke, iya, iya. Jadi lebih ke network ya. Kalau misalnya kalau teman itu trust-nya lebih lebih ada ya, Iya. gitu kan. Makanya Karena kan kadang-kadang gue suka suka apa ya, suka ngeliat kadang orang tuh apa ya, bertemannya tuh lebih karena faktor U aja gitu, karena memang pengen dapat kerjaan apa gitu. Nah sebenarnya nggak, jangan jangan kayak gitu. Maksudnya lebih kayak lu mesti mikirin ini tuh harus long term relationship gitu loh, bukan bukan cuma masalah bisnis aja, tapi memang bisa jadi teman yang memang one day lu butuh dia, dia butuh lu, dan kita bisa mutual kayak gitu kalau gue sih. oke, oke, oke. Ya benar sih. Sebenarnya apalagi ya apa namanya? Aku juga bukan dari basically bukan dari bidang seni sih sebenarnya. Aku Mm-mm. juga Iya bahkan kayaknya kuliah di udah teknik. nggak ngelihat sih ya kayak gitu ya gelarnya. Iya, Hmm. benar, benar. Lebih ke ini ya, bagaimana juga kita ini apa namanya menghandle proyeknya dengan Iya, menyenangkan. Jadi apa namanya proyeknya jalannya mulus juga itu juga salah satunya kan. iya Dan betul. portfolio dan kawan-kawan gitu. Mm-mm. Jadi kayak Wah, lu pada saat lu apa photoshoot atau apa, yang mereka nilai kan bukan cuma sebatas foto aja, tapi kayak experience lu pada saat pemotretan itu. Jadi hmm, dia kayak mengalami apa ya, experience-nya tuh good experience atau enggak sama lu. Kalau misalkan eh gua motret seseorang tapi seseorangnya juga apa ya, nggak seneng sama perlakuan gue, nah itu kan juga bakalan jadi bad experience yang akhirnya ya udah cuma end up-nya satu project ini aja, nggak bisa long term gitu. Jadi ya ya di situ sih, bukan cuma sebatas foto aja tapi experience di lokasinya itu. Terus, nah ini ada satu pertanyaan yang dialami sama banyak banget fotografer, Ci. Jadi aku juga Apa tuh? awal-awal gitu ya. Nah ini, cara mengubah pola pikir klien yang menanyakan gear atau kamera apa yang digunakan. Jadi mungkin baru-baru awal-awal ya kan, em, wah iya bener sih, kadang-kadang ya kameranya masih belum gitu bagus gitu kan, dan Nah, saya juga bagus gitu. Nah, ada ketakutan ditanyain, aduh ini takutnya dibilang nggak profesional gitu, atau mungkin ada klien yang kameranya bahkan lebih mahal gitu. apa ya, mungkin gue nggak tahu sih ya, kalau selama ini gue jarang ketemu klien yang bener-bener ngerti kamera banget sih. Memang ada yang kadang-kadang kayak sok tahu kamera tuh ada ya, tapi kebanyakan kalau kita bisa nimpalin
dengan apa ya, dengan data yang lebih teknis, data yang lebih lebih apa ya, ya lebih teknis kali ya. Nah itu biasanya sih mereka diem sih habis itu, karena mereka juga kan taunya mungkin cuma tahu secuil-cuil aja gitu. Jadi kalau gua sih biasanya mungkin lebih prefer gini, maksudnya kita lihat juga kerjaannya ini kan kerjaan buat apa ya? Apakah cuma kerjaan cuma digital content aja buat Instagram, atau memang kita butuh yang big resolution buat foto buat sebuah mobil atau lift atau buat billboard gitu. Ya paling kalau misalkan emang emang dia bilang soal gear ya bilang aja ya bisa aja buat kebutuhan billboard gue pakai kamera medium format misalnya, gue akan bisa sewa ini, tapi lu mau bayar gak? Kalau emang mau bayar yang ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan kalau misalkan dengan harga yang segini apa dengan spek yang kayak gini pakai ini aja tercover, mau ngapain bayar yang lebih mahal, mungkin kayak gitu sih ya. Jadi balik lagi kan Ah, tergantung purpose-nya dia apa. Sekarang kalau mau buat digital content misalnya buat Instagram doang, Instagram feed setiap hari. Tapi kalau misalkan lu mau tetap pakai medium format juga kan nggak gunaan juga kan. Pixelnya nggak bakal kepake gitu ya nggak sih? Ya kalau dia mau bayar segitu ya nggak apa-apa juga. Tinggal disewa kan, rental rental studio banyak ya. benar benar Gitu. benar. Jadi apa namanya kalau kita ketika ditanyain itu better ya kita tanya lagi kembali kebutuhannya apa ya. Ya. Kalau misalnya memang kebutuhan butuh resolusi tinggi ya kita juga bisa Hmm. tetap ya kita bisa sewa Ya. juga kan, gitu. Nah kalau misalnya Iya. memang nggak sampai segitu ya kita bisa nimpalin gitu bahwa kayak ya ngapain keluarin budget yang segede-gede itu kalau misalnya dipakainya nggak Iya. sampai segitu ya. Betul. Oke. Jadi Yes kalau gue yes bilang yes. sih jangan jangan takut soal gear karena semuanya kan bisa disewa. Jadi ya udah bilang oh Ya. ya gue bisa kok pakai medium format. Yang penting kan bisa dulu. Gitu. Terus ada yang tanya nih, hasil dari foto corporate di mana lihatnya, Ci? Kamu di website nggak semuanya aku post karena kalau corporate tuh terus terang kontennya agak sensitif. Ada Hmm. beberapa di website saya karena saya rasa corporate bukan bukan konten buat Instagram kalau buat saya ya. Soalnya kayak gue mau motretin direksi gitu, terus direksi gue pajang-pajang di Instagram kan kayaknya nggak banget gitu ya. Jadi terus udah gitu kalau gue kayak motret satu pabrik orang, terus pabriknya gue buka gitu di publish, ini mesinnya ini layout pabriknya kayak gini, kayaknya nggak etis aja kalau buat gue, Hmm. jadi gue nggak gitu mau buka sih biasanya. Jadi kalaupun ada gue cuma kayak kasih beberapa shot aja gitu, sisanya gue nggak ini. Dan biasanya kalau apa, kalau emang gue ketemu klien yang memang memang mencari buat corporate, biasanya gue prefer gue kasih satu PDF file gue gitu. Jadi memang Hmm. mereka maunya apa, gue kasih dalam bentuk format PDF. Nah itu gue kasih yang gue pernah kerjain apa. Jadi gue nggak mau terlalu banyak di open ke publik karena itu kan ya ada wajah seseorang dengan jabatan dan apa ya, properti seseorang gitu. Kecuali kalau misalkan lu kayak hotel kan beda cerita ya. Hotel ya emang dibuka buat publik gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomong pabrik apa, kayaknya bukan konten umum gitu, bukan bukan buat semua orang sih. Kayak gitu. Ya, oke oke. Jadi ada di website ya. Nah, Ya ada di kemudian website. nih ada satu yang nanya nih. Oh ya, sorry, fitur tanya jawabnya berfungsi atau enggak sih? Sorry, saya lupa lupa lihat. Jadi ini ada yang tanya ya, C Marta, apakah di fotografi salah satu unsurnya adalah unsur hoki? Mungkin juga sih. Banyak-banyak doa. Soalnya apa ya di fotografi, ya intinya sih semua orang kan nggak ada yang jadi langsung ya, maksudnya ada fasenya gitu. Sampai saya sekarang ini juga kan saya masih ada kayak target-target yang saya masih pengen mau achieve gitu, kayak eh ya proses lah ya semuanya. Jadi ya kalau dibilang hoki ya memang udah ada di jalannya juga kali ya. Maksudnya kalau memang bukan rezeki saya kan memang nggak akan nyampe ke saya juga gitu. Jadi kalau emang udah jalannya rezekinya ya udahlah memang bisa jalan kayak gitu sih. Oke, ya, 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 siap. Nah, itu ya jawabannya. Jadi tergantung juga salah. Kalau menurut saya sih,
kalau hoki itu juga tergantung dari kesiapannya kita juga. Jadi kalau misalnya kitanya Iya, siap, hokinya itu baru bisa dapet. Tapi kalau kitanya nggak siap, ya kita nggak bakal bisa ngelihat bahkan kalau itu tuh hoki gitu. iya. Kerja kerja Iya, keras sih pasti ya, kerja keras soalnya kerja keras kan nggak cuma sebatas kita kerja di depan komputer atau di lapangan aja kan. Maksudnya kerja keras juga kan kayak networking juga part of kerja keras gitu. Kita hmm, berhubungan baik dengan semua orang juga kerja keras. Kita mengurus sosial media kita dengan baik juga itu part of dari bagian kerjaan kita juga gitu. Jadi uh, ya macam-macam sih caranya karena kalau sekarang saya bilang udah beda banget sama zaman dulu ya. Zaman dulu tuh kayak mau promosi kita punya kerjaan juga susah. Kayak mesti door to door gitu, ketemu siapanya, terus baru kita serve gitu. Oh, ini saya punya portfolio apa. Kalau sekarang tuh Instagram kayak ya udah gitu lo pajang aja di situ. Jadi eh tergantung kitanya niat apa enggak gitu buat buat ngejalanin kayak gitu aja sih. Iya. wow. Oke, oke. Nah, Ci, ini nggak kerasa nih kita udah hampir 1 jam. Cepet ya. Jadi, iya. Jadi Ci Marta menjelaskan dengan sangat detail ya berbagai macam pengalaman. Thank you banget Ci Thank you, thank you. sudah sharing sama kita hari ini ya. Apa namanya? Thank you juga buat teman-teman yang sudah nanya. Maaf kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab gitu ya. Mungkin bisa DM ke kita berdua Thank mungkin you. ya. Kalau sama Cimarta kampusnya sudah banyak, tinggal lihat di YouTube-nya Cimarta aja. Jangan lupa subscribe Marta Suherman, di situ ada banyak banget ya apa namanya kontennya di situ. Jadi Hmm. kalau mau nanya lihat dulu YouTube-nya gitu ya. Saya videonya itu seminggu ada 2 kali video tayang. Jadi Wow, ya seminggu ada 2 kali. Oke. Rabu, Rabu dan Minggu kalau nggak ada kesalahan teknis kadang-kadang suka meleset satu hari. Oke, siap. Oke, kalau gitu, thank you Ci udah Thank you banget, mau thank you mampir banget. di channel kita Hmm. ya. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan Ci. Thank Bye you. bye, thank you.